Halo teman-teman, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Days Season 2 episode 4. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Shishiba yang diajak Osaragi pergi ke tempat pertarungan Osaragi, melihat gerbang tori hancur berantakan. Shishiba sampai heran, mengatakan ke Osaragi, katanya gerbang tori itu pintu depan rumah dewa. Dan bayangkan, jika pulang setelah menyelesaikan misi, melihat pintu depan berantakan, bukankah betapa menyedihkan hal itu? Shishiba-san katsudon tabete ta. Di saat itu juga Nagumo menelpon Shishiba. Nagumo menyuruh Shishiba untuk membuka halaman terakhir daftar target. Dari situ, Nagumo memberitahu bila rencana seluruh membuat kekacauan tentang terpidana itu hanya untuk mengulur waktu mereka saja. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto yang menolak tidak mau mendengarkan ocehan Apad lalu menyerang Sakamoto dengan talinya. Tapi Sakamoto yang sudah mengambil besi pagar untuk senjata, Sakamoto lalu menggunakan itu untuk menggulung tali Apad, menarik Apad ke hadapan Sakamoto dan langsung dihantam saja. Tapi setelah itu, Apad kembali menanyakan kapan Sakamoto merasa tidak sendirian di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Apad lalu bercerita saja tentang masa lalunya. Kala itu, saat Apad masih kecil, Apad tidak akrab dengan anak-anak lainnya. Masa kecil Apad terlahir sebagai seorang bocah yang tidak disukai oleh semua orang di sekitarnya, teman-teman sekolah, dan juga orang-orang di sekitar rumah. Hingga akhirnya dia merasa tidak memiliki satu orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Dia selalu dibully dan dikucilkan. Bahkan ibunya juga tidak peduli sama sekali dengan Apad. Sang ibu tidak menganggap kehadiran Apad di rumah itu. Namun ada satu sosok, yaitu adalah ayahnya, yang sepertinya sangat menyayangi Apad. Dan hal itu membuat Apad memiliki keinginan untuk hidup lebih lama lagi, dengan alasan kasih sayang tulus dari ayahnya. Dan suatu hari, saat Apad memberanikan diri untuk meminta bermain bersama teman-temannya, mereka semua malah menolak Apad dan tidak ada satupun yang mau bermain dengan Apad. Hal itu membuat Apad selalu mengurung diri di kamarnya. Dia depresi. Bahkan sebuah boneka pemberian dari ayahnya untuk teman bermain Apad sengaja ia cabik dan hancurkan untuk menjadi tempat penguapan emosi Apad. Dan di hari berikutnya, di saat Apad duduk di bangku taman, melihat seekor kucing berjalan di depannya. Tanpa membuang waktu lama, Apad lalu membawa kucing itu masuk ke dalam kamarnya. Namun, di dalam kamarnya, kucing itu pun dihabisi oleh Apad. Dan dari situlah, jiwa psikopat Apad mulai terlihat. Dan ibunya yang melihat di balik pintu hanya bisa diam saja. Namun, di saat itu juga, untungnya ayahnya berada di rumah. Okaeri. Ayahnya lalu mendekat ke Apad. Hal itu membuat sang ayah sedih sekali. Sang ayah pun lalu membawa Apad ke dokter hari itu juga untuk memeriksakan kondisi kejiwaan Apad. Setelah diperiksa, ayahnya langsung bertanya bagaimana keadaan Apad kepada dokter. Dokter itu pun menjawab jika dilihat dari rongsen yang baru saja dia lakukan, tidak ada gejala aneh di dalam otak dari Apad. Mendengar jawaban dokter itu, ayah Apad pun menjadi sangat marah, meluapkan seluruh emosinya yang selama ini ia pendam. Menurut sang ayah, Apad itu terlahir sebagai monster dan ayahnya sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak ingin melihatnya ada di dalam keluarganya. Ucapan ayah Apad itu membuat Apad langsung tersinggung hatinya. Hati Apad menjadi hancur lebur. Sang ayah yang dianggap semula adalah orang yang satu-satunya menyayangi Apad, tapi malah berkata seperti itu. Seketika, Apad lalu menghabisi sang ayahnya begitu saja.
Setelah mendengarkan cerita dari Apat, Sakamoto menanggapi jika apa yang dilakukan Apat di masa lalunya, semua itu adalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Apat. Ucapan dari Sakamoto membuat Apat tersinggung. Apat lalu naik ke atas menara lebih tinggi lagi, kemudian menghancurkan salah satu tiang menara itu, hingga keseimbangan dari menara tersebut mulai goyah. Dan di sisi lain, orang-orang di dalam menara itu mulai ketakutan, menyadari jika menara saat itu sedang miring. Sakamoto yang menyadari itu melihat ada tali di menara. Sakamoto lalu menarik tali tersebut agar menara itu menjadi stabil kembali. Saat Sakamoto sedang berjuang menahan menara itu, merasakan ada sebuah getaran kekuatan. Dan ternyata itu adalah kakek Takamura. Kedatangan kakek Takamura adalah untuk membantu Sakamoto. Kakek Takamura segera menebas salah satu tiang dari menara tersebut, hingga akhirnya menara itu kembali stabil. Setelah itu, kakek Takamura lalu pergi saja. Dan setelah itu, Sakamoto kembali melanjutkan pertarungannya. Apat dibuat babak belur habis-habisan oleh Sakamoto. Setelah Apat tak berdaya, Sakamoto lalu membawa Apat pergi dari tempat itu. Dan ternyata Sakamoto membawa Apat ke klinik akupuntur neneknya. Dan di sana kemungkinan Apat diobati oleh Sakamoto, tentunya dengan bantuan neneknya. Selang kemudian, Apat kembali sadar. Apat pun sampai kebingungan. Apat lalu bertanya kepada Sakamoto, kenapa Sakamoto tidak menghabisinya. Sakamoto menanggapi tidak mungkin akan menghabisi Apat, karena Sakamoto berniat memberikan sebuah tawaran berharga, karena satu-satunya orang yang dapat membantu hanyalah Apat. Mendengar perkataan itu membuat Apat sampai kaget, karena seumur hidupnya baru kali itu satu-satunya orang yang benar-benar tulus menghargai Apat. Sakamoto lalu menanyakan di mana keberadaan Sulur kepada Apat. Dari situ, Apat lalu memberitahu apa yang dia tahu. Jika Apat benar-benar tidak tahu tentang Sulur, tapi Apat teringat di saat sedang menghajar Kashima kemarin. Setelah Apat selesai menghajar, karena Apat meninggalkan satu benangnya, jadi Apat masih mendengar obrolan Kashima dengan Sulur. Sebenarnya Sulur memang telah sengaja untuk menciptakan sebuah kekacauan itu agar order sibuk sendiri. Jadi Sulur bisa menjalankan misinya tahap berikutnya tanpa hambatan. Dan tujuan Sulur itu adalah menghancurkan markas JII dalam satu serangan sekaligus. Dan kini diperlihatkan asosiasi pembunuh Jepang bisa disebut JII dengan anggota lebih dari 1.000, hampir 400 anggotanya, pembunuh profesional. Mereka itu asosiasi pembunuh terbesar. Dan ini adalah cabang kantor JII yang memberikan dukungan misi pada para pembunuh, manajemen, dan lain-lain. Dan mereka yang mengurus dan memperbaiki area publik yang rusak selama misi. Pengembangan juga pembuatan senjata baru. Dengan kata lain, mereka itu adalah jantung JII. Dan di saat itu juga, Sulur sudah menunjukkan dirinya bersama temannya yang bernama Gaku. Mereka menuju kantor cabang JII untuk dihancurkan olehnya. Penjaga yang menyadari mereka penyusup, penjaga itu langsung dihabisi saja oleh Gaku. Mereka lalu akan masuk saja ke dalam kantor gedung cabang JII. Beralih ke Sakamoto. Setelah mendengarkan cerita dari Apat, Sakamoto mengajak Shin untuk pergi ke JII. Wah, bakal seperti apa ya, Frey? Seru juga ya. Lanjut nanti. Oke, terima kasih. Bila mau link ada di deskripsi ya, Frey.